Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Juniarti, NIM 1054211082217. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan clinical skill lab, yaitu perawatan metode kangguru atau yang disingkat dengan PMK. Jadi yang pertama saya akan melakukan inform consent terlebih dahulu kepada seorang ibu yang yang kemarin melahirkan seorang bayi dengan berat badan lahir rendah. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam, silakan masuk ibu, silakan duduk. Baik ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Novi, dokter yang bertugas pada hari ini ya ibu. Apa betul dengan ibu Ana? Iya betul. Kalau boleh tahu ibu Ana umurnya berapa? 25 tahun. 25 tahun ya ibu. Jadi betul ya dengan ibu Ana yang kemarin saja melahirkan seorang bayi ya bu. Iya. Jadi berat badan lahirnya anaknya ibu itu rendah ya ibu. Iya. Kalau boleh tahu ibu kemarin berat badannya anaknya ibu itu berapa kilo? 2100. 2100 ya ibu. Jadi berat badan bayinya ibu agak rendah ya ibu. Iya. Jadi biasanya pada bayi yang normal itu mempunyai berat badan di atas dari 2500 ya ibu. Kalau boleh tahu ibu ini anak keberapa? Anak yang kedua dong. Anak yang kedua ya. Kalau anak yang kedua ibu punya waktu lahir mempunyai berat badan berapa kilo? 2500. 2500 ya ibu. Jadi anaknya ibu yang pertama lahir dengan berat badan yang normal ya ibu. Baik ibu, jadi untuk anaknya ibu yang ini lahir dengan berat badan yang rendah, jadi kami akan merencanakan untuk dilakukan perawatan metode kangguru ya ibu, atau biasa yang disingkat dengan PMK. Jadi PMK ini ibu merupakan salah satu metode perawatan untuk bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah, dengan cara nanti akan dilakukan kontak langsung antara kulitnya ibu dan juga kulit bayinya ibu dengan menggunakan sarung khusus yang biasanya disebut dengan sarung PMK ya ibu. Nah, ada beberapa manfaat ibu dilakukan perawatan metode kangguru ini. Jadi nanti ketika dilakukan perawatan metode kangguru ini, maka suhu badan dari bayinya ibu akan stabil. Jadi bayinya ibu tidak kedinginan, kemudian denyut jantungnya juga menjadi stabil, kemudian pernafasannya juga akan menjadi lebih teratur, dan tidur bayinya ibu juga akan lebih lama atau lebih panjang karena bayinya ibu akan merasa lebih aman, dan pastinya juga ibu akan merasa lebih aman karena bayinya ibu berada di pelukannya ibu. Nah, selain itu yang paling penting juga nanti berat badannya ibu akan berat badan dari bayinya ibu akan bertambah ya ibu. Nah, nanti untuk perawatan metode kangguru ini ibu itu akan dilakukan selama 24 jam ya ibu dalam sehari. Tapi misalkan ibu dalam keadaan tertentu seperti ingin mandi, itu boleh diganti ibu sama suaminya ibu, nanti digantikan sama bapaknya ya ibu untuk dilakukan perawatan metode kangguru. Baik ibu, masih ada yang ingin ibu tanyakan? Sudah tidak ada dong. Sudah tidak ada. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia dilakukan perawatan metode kangguru ini? Iya. Bersedia. Iya. Baik, sebelumnya ibu kalau begitu ibu silakan tanda tangan terlebih dahulu di sini ya ibu, sebagai bukti ibu menyetujui dilakukan perawatan metode kangguru ini. Baik ibu, terima kasih ya ibu. Baik, setelah melakukan inform consent dan juga tanda tangan di lembar inform consent, selanjutnya di sini saya akan menyediakan alat yang akan digunakan. Adapun alat yang digunakan yaitu 2 buah kursi, kemudian di sini saya menggunakan boneka sebagai pengganti manekin bayi. Kemudian di sini ada sarung penggendong, selanjutnya yaitu topi bayi, kemudian popok bayi, dan juga wastafel. Setelah menyiapkan alat, selanjutnya saya akan melakukan persiapan pada ibu dan juga bayinya. Baik ibu silakan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air dan sabun. Nanti ibu kembali lagi ke sini ya ibu. Saya mau persiapkan dulu bayinya ibu ya. Iya. Baik, sambil menunggu ibu, di sini saya akan mempersiapkan bayi terlebih dahulu. Di sini saya akan mengenakan topi pada bayi. Jadi kita pasang topi di kepalanya bayi. Kemudian kita pasangkan popok sesuai dengan sesuai dengan badan bayi. Baik, setelah persiapan bayi dan juga ibunya sudah siap, selanjutnya di sini saya akan melakukan atau memposisikan bayi. Ibu bisa di sini ibu. Ibu menghadap ke sini ya. Iya.
Jadi pertama, meminta ibu untuk menempatkan bayinya di antara payudaranya. Ibu bisa dilepas dulu bajunya ya ibu, supaya nanti ada kontak antara kulitnya ibu dan kulit bayinya ibu. Kemudian permisi ya ibu, kemudian tempatkan bayi di antara payudara dan keempat ekstremitas dari bayi itu dalam posisi fleksi atau berbentuk seperti kodok. Setelah berbentuk seperti kodok, dengan patokan sternum dari bayi ini bertemu dengan sternum dari ibu, sipoid dari bayi bertemu dengan sipoid pada ibu. Jadi kepala bayi, leher dan juga dadanya berada di sternum ibu. Kemudian berada di sternum ibu. Selanjutnya yaitu kita mengambil sarung penggendong. Selanjutnya sarung penggendong ini kita tempatkan di bagian bawah dari bayi. Jadi ibu ini saya pasang ya ibu. Iya. Jadi letakkan kain atau sarung atau penggendong ini di bagian bawahnya bayi. Ibu bisa dikeluarkan tangannya, kemudian pegang di bagian bawahnya ibu, jangan sampai bayinya jatuh. Nah, selanjutnya untuk pengikat di bagian bawahnya itu kita lilitkan di bagian badannya ibu, kemudian menelusuri bagian belakang pinggang bawah dari ibu, kemudian kita lilitkan seperti ini. Setelah kita lilitkan, kemudian melingkari bagian depan dari tubuh ibu. Bisa menghadap ke sini bu, ke depan ya bu. Nah, kemudian setelah kita lilitkan ke arah depan, selanjutnya kita ikat dengan kuat supaya bayinya tidak jatuh. Di sini saya ikat ya ibu. Iya. Kemudian kita ikat. Nah, setelah kita ikat, kita pastikan gendongan yang berada di tepi atas ini itu berada atau menyusuri bagian sisi bawah dari telinga bayi, kemudian menyusuri bagian mandibula dari bayi. Selanjutnya untuk pengikat yang berada di bagian bawah ini, yang ini itu kita lilitkan ke arah belakang ke puncak ketiaknya ibu. Permisi ya ibu, ke puncak ketiaknya ibu. Kemudian di bagian belakang ini kita silangkan seperti ini. Kemudian kita arahkan ke arah depan melalui pundaknya ibu seperti ini. Nah, setelah kita arahkan ke arah depan, alat pengikat ini kita ikatkan dengan pengikat yang di bagian bawah. Jadi kita ikatnya itu ikat sederhana saja supaya nanti ibu mudah untuk melonggarkan. Kemudian kita ikatkan berbentuk seperti pita. Nah, selanjutnya kita juga ikatkan di bagian sebelah kiri. Jadi ikatannya itu kita ikat simpel saja supaya nanti ibu ini mudah untuk melepaskan ikatannya ya. Nah, baik ibu, ini saya sudah ikat ya ibu. Nanti ibu bisa langsung tarik saja yang sini untuk melonggarkan ya. Iya. Nah, baik, selanjutnya ibu harus perhatikan mengawasi seperti pernafasan bayi dari ibu ya. Jadi pernafasannya bayi ibu harus perhatikan apakah pernafasannya teratur, apakah pernafasannya dangkal, atau bayinya ibu ini merasa sesak. Kemudian perhatikan warna kulit dari bayinya ibu ini, apakah kemerahan, kalau misalkan ada pucat atau cyanosis atau warna kulit bayinya ibu ini kebiruan, maka ibu harus bawa segera ke dokter ya ibu. Kemudian ibu bisa juga meraba suhu bayinya ibu di telapak kakinya menggunakan punggung tangannya ibu ya, menggunakan punggung tangannya ibu, raba suhunya ya, apakah kedinginan atau merasa bayinya ibu ini panas ya. Iya. Nah, baik ibu, silahkan selanjutnya ibu silahkan dilihat, ditatap bayinya dengan penuh kasih sayang ya ibu. Baik, setelah memposisikan bayi, selanjutnya di sini saya akan menguji kekuatan apakah gendongan atau pengikat ini sudah kuat atau belum, yaitu dengan cara baik ibu, ini tangannya untuk menguji kekuatannya apakah sudah kuat atau belum. Ibu bisa lepaskan satu dulu tangannya. Kalau ibu sudah merasa kainnya ini sudah kuat, maka boleh dilepaskan kedua tangannya ibu.
Ya. Apakah ibu sudah merasa sudah kuat? Ya. Boleh ibu tunduk ke arah kaki. Silakan tunduk ibu. Jadi kuat ya ibu. Jadi Ya. kalau ibu sudah bisa melepaskan kedua tangannya, berarti ikatan penggendong itu sudah kuat. Selanjutnya setelah menguji kekuatan dari penggendong, selanjutnya di sini saya akan melepaskan bagaimana cara melepaskan ikatan dari bayi, ikatan dari gendongan ketika bayi ingin disusui. Baik ibu, ketika bayinya sudah bangun ingin menyusu, nanti ibu bisa longgarkan saja. Jadi ibu buka saja ini ya Ya. talinya, kemudian dilonggarkan ini ibu. Nanti ibu posisikan lagi ya ibu, bisa posisikan kembali bayinya untuk posisi menyusui yang benar ya ibu. Ya. Nah, setelah itu kalau misalkan ibu bayinya ini belum bisa menelan atau menghisap, maka ibu bisa memberikan ASI perah ya ibu, nanti menggunakan cangkir atau ada yang namanya pipa nasogastrik. Itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari bayinya ibu. Nah, nanti kalau sudah menyusui, ibu kembalikan lagi ke posisi semula seperti waktu dipasangkan penggendong ya ibu. Nanti kepalanya diarahkan ke sisi yang berlawanan. Setelah itu diikatkan kembali lagi ibu, dieratkan kembali pengikatnya ya. Ya, Dok. Nah, seperti ini ibu, diikatkan kembali. Nah, baik, setelah memberitahu ibu bagaimana cara melepaskan ikatan ketika yang menyusui, selanjutnya saya ini akan mengajarkan ibu bagaimana mengenali dan mengawasi tanda bahaya pada bayi. Baik ibu, di sini ibu harus mengetahui, mengenali, mengawasi tanda apa saja, tanda-tanda bahaya apa saja yang terjadi pada pada bayi ibu ya. Misalkan ibu bayinya ini sesak atau penafasannya dangkal, penafasannya cepat, kemudian bayinya ibu ini tidak mau minum, atau tiba-tiba muntah, atau bayinya ibu lesu, kemudian hilang kesadaran, tidak sadarkan diri, dan ibu merasakan panasnya itu lebih 37, derajat Celcius, atau bisa juga suhunya itu suhu tubuh bayinya ibu ini kedinginan, jadi suhunya itu kurang dari 36,5 derajat Celcius. Kemudian bayinya ibu kejang atau ada diare ibu, itu ibu harus segera bawa bayinya ibu itu ke rumah sakit terdekat ya ibu, ke pelayanan kesehatan, supaya bayinya ibu ini mendapat perawatan yang lebih lanjut ya ibu. Baik ibu, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perawatan metode kanguru. Jadi semoga ibu dapat memperhatikannya di rumah ya ibu. Jadi jangan lupa ibu diperhatikan setiap hari supaya nanti keadaan bayinya ibu ini menjadi lebih baik, bayinya ibu menjadi lebih sehat ya ibu. Baik ibu, saya permisi dulu ya ibu. Ya, terima kasih, Dok. Iya, terima kasih atas kerjasamanya ibu. Baik, itulah tadi keterampilan klinik mengenai perawatan metode kanguru atau PMK. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.